Assalamualaikum. Di pagi yang cerah ini ketemu lagi sama Bapak. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum mulai, Bapak akan memulainya terlebih dahulu. Absen untuk hari ini Akbar, ya. Adik, Bagus, Chandra, Yohan, Yulia. Oke, di pagi cerah ini Bapak yakin semua pada semangat belajar dan mau untuk menuntut ilmu di masa depan yang cerah. Pasti orang tua kalian menitipkan ke sekolah untuk menjadi anak yang membantu menaikkan derajat orang tua, keluarga, ekonomi. Dengannya menimba ilmu, menjadi manusia yang berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Ilmu baik, sebelum itu Bapak akan menerangkan kegiatan inti, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar yaitu memahami, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan pelajaran Bapak ini adalah teks anekdot. Apa sih teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita yang menarik, termasuk sindiran dan kritik terhadap masalah sosial. Meskipun merupakan karangan cerita, teks anekdot hanya isi cerita berdasarkan peristiwa yang sebenarnya. Contoh fenomena penting dalam penciptaan teks anekdot adalah kebijakan pemerintah, perilaku penguasa, pelayanan publik, fenomena sosial, dan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita pendek yang dikemas secara menarik dan mengesankan. Kisah-kisah yang disebutkan umumnya tentang tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan. Teks anekdot ada sebagai bentuk keprihatinan tentang kemungkinan masalah dan sebagai penanda ketidaknyamanan publik yang dirasakan oleh orang banyak. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot adalah sebagai berikut. 1. Karakter faktual. Karakter atau tokoh yang faktual adalah sebagaimana dimaksud karakter yang bernama, terkenal, dan sangat populer. Yang berikutnya adalah alur. Real, artinya alur yang real adalah jalan cerita yang diikuti berdasarkan rangkaian peristiwa yang sebenarnya. Berikutnya adalah latar, waktu, tempat, dan suasana. Berkaitan dengan latar, dalam penulisan teks anekdot ini kita perlu memberikan perhatian pada pengaturan waktu, tempat, dan suasana. Hal terpenting dalam menciptakan teks anekdot adalah mengutamakan informasi faktual. Latar belakang dapat dibagi menjadi 2 format, yaitu latar lokasi dan latar waktu. Berikutnya, abstraksi adalah paragraf pendahuluan
yang memberikan penjelasan singkat pembahasan yang sedang dibahas. Lalu apa yang ditekankan tentu saja untuk memberikan orang lain membaca sampai akhir, ya seperti kayak prolog, tapi dia ya hampir mirip seperti prolog sih. Tapi kalau mereka itu penjelasan latar belakang peristiwa kalau prolog. Oke. Berikutnya orientasi. Orientasi adalah awal dari sebuah cerita atau latar belakang suatu peristiwa. Nah, bagian orientasi ini, bagian penulis adalah lengkap komprehensif. Tentu saja berbeda dengan tadi yang sebelumnya. Oke, krisis. Berikutnya krisis tidak dapat disangkal bahwa ketika menulis teks anekdot pasti ada sesuatu yang menyinggung. Misalnya menemukan masalah unik dan tidak biasa. Langsung penulis sendiri yang menulisnya. Dan terakhir, yang berikutnya adalah reaksi. Berdasarkan pengalaman yang ditemukan, hal ini mendorong penulis untuk mencoba mencerahkan masalah dan pengalaman pernah dialami sebelumnya. Reaksi itu kayak yang ketika ada masalah, reaksi setelah masalah, seperti itu. Dan terakhir adalah koda. Koda itu adalah bagian akhir dari cerita. Sekarang seorang menulis beberapa kode dalam cerita yang unik dan menarik. Nah, selanjutnya unsur-unsur teks anekdot. Mungkin gambaran umum sebagai unsur-unsur teks anekdot adalah tokoh. Nah, tokoh di sini adalah bahwa mereka adalah partisipan nyata, bukan tokoh fiktif yang diciptakan oleh pengarang. Gambaran umumnya partisipasi adalah karakter yang cukup populer. Alur cerita di teks anekdot tentu saja ada alur cerita, yang jalan cerita yang terbungkus dalam rangkaian cerita yang disebut alur cerita saat menulis cerita pendek atau novel. Dan terakhir, latar terisi beberapa format, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana, seperti yang tadi yang dijelaskan. Dalam menentukan pilihan untuk teks anekdot, dan karena di dalam teks anekdot untuk membangun ceritanya kita membutuhkan sebuah latar yang berdasarkan kehidupan nyata, ya bukan seperti fantasi tapi kehidupan nyata, hampir mirip lah. Kaidah selanjutnya adalah kaidah teks anekdot. Menunjukkan waktu lampau. Kaidah utama teks anekdot yang menonjol adalah menunjukkan waktu lampau, yakni bisa menunjukkan hari, tahun, atau bulan dalam sebuah peristiwa faktual. Penggunaan kata konjungsi. Nah, kata hubung ini yang diperlukan termasuk dalam sifat teksnya. Konjungsi memiliki dua bagian, anak-anak, yaitu konjungsi antar kata dan antar konjungsi antar kalimat, serta konjungsi antar paragraf. Penggunaan kata kerja, aturan yang baru ditulis. Dan kata kerja kemungkinan ada yang masih bingung ya untuk bentuk verbnya. Contoh, membaca, berlari, tertawa, diam, menangis, dan sebagainya. Itu kata kerja.
Dan berikutnya adalah ditulis untuk urutan kronologis. Sangat penting menulis untuk kronologisnya dalam sebuah cerita. Elemen waktu. Nah, di sini ada elemen waktu dan kronologis adalah aturan yang tidak dapat diabaikan karena teks anekdot adalah hiburan berdasarkan fakta. Jadi kayak seperti karangan dengan bentuk gambaran yang apa yang terjadi sekarang. Seperti itu. Menggunakan pertanyaan retorika. Pernyataan retorika adalah pernyataan yang tidak perlu memerlukan jawaban. Jadi ya, pernyataan ini sangat menarik. Nah, ini yang buatnya unik dia. Jadi nggak perlu jawaban karena udah ada di situ dia terakhirnya dalam cerita teks anekdot tersebut. Penggunaan pernyataan juga digunakan untuk teks anekdot menurut penggunaan kalimat. Pernyataan ini tidak langsung meyakinkan pembaca sebagaimana yang kita berikan. Bagaimana anak-anak dapat dimengerti? Kalau sudah dimengerti, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas yang Bapak kasih adalah buatlah satu teks anekdot bertema pendidikan berdasarkan struktur, unsur, kaidah kebahasaan yang dimuat teks tersebut. Oke? Sudah, anak-anak? Baik, karena jam pembelajaran sudah habis, Bapak akhiri dengan pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sekian dari Bapak, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.